Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita buka siang hari ini dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid sebagai wujud syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat kelak dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada siang hari yang sangat cerah ini kita akan belajar bersama mengenai kunci supaya hidup kita senantiasa diberikan kesempatan untuk kaya raya, sukses usaha, hutang lunas, dan semua masalah beres. Ada sebuah hadis yang bersumber diriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi yang akan menjadikan kisah kita yang bisa kita ambil hikmahnya pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari senantiasa kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan atau membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan sikap mental seseorang yang insya Allah akan diberikan kekayaan yang luar biasa dari Allah, kesuksesan dalam usaha, lunas dalam semua hutangnya, dan selesai masalahnya. Sebelum kita masuk kepada kisah yang sangat menarik mengenai keteladanan ini, silahkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Taman Surga supaya Anda senantiasa bisa mengikuti perkembangan terbaru dari video motivasi Islami dari kami. Tolong tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanan, dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, 100% tidak dipungut biaya. Tidak ada kerugian bagi Anda, namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, karena telah membantu dan mensupport channel YouTube Taman Surga. Amin Allahumma amin. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, semuanya kami doakan mudah-mudahan pada siang hari ini diberikan keselamatan, kesehatan, umur yang panjang, dan juga kecukupan dari semua kebutuhan yang sedang diperlukan pada hari ini beserta hari-hari selanjutnya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Pertama si sopak, yakni belang-belang kulitnya, si botak, dan si buta. Allah hendak menguji mereka, kemudian ia mengutus satu malaikat kepada mereka. Malaikat itu mendatangi si sopak lalu berkata, 'Apakah yang paling engkau inginkan?' Si sopak berkata, 'Warna kulit yang indah dan kulit yang bagus, juga hilangnya penyakit yang menyebabkan orang-orang merasa jijik padaku.' Malaikat itu lalu mengusapnya, dan lenyaplah penyakit itu dari tubuhnya. Ia pun dikaruniai warna kulit yang indah dan kulit yang bagus. Malaikat itu bertanya lagi,
Harta apa yang sangat engkau inginkan? Orang itu menjawab, unta. Atau katanya sapi. Yang meriwayatkan hadis ini ragu dalam hal ini. Si Sopak dan si Botak, salah satunya berkata unta, sedang yang satunya berkata sapi. Ia lalu diberi unta yang bunting. Malaikat itu berkata, semoga engkau diberi keberkahan dalam unta itu. Malaikat itu mendatangi si Botak, kemudian berkata, apakah yang paling engkau inginkan? Si Botak berkata, rambut yang indah dan hilangnya aib ini yang menyebabkan orang-orang merasa jijik padaku. Malaikat itu lalu mengusapnya dan hilanglah aib itu dari kepalanya. Ia juga diberi rambut yang indah. Malaikat itu berkata, harta apakah yang paling kau sukai? Ia berkata, sapi. Kemudian ia diberi sapi yang bunting dan malaikat itu berkata, semoga engkau diberi keberkahan pada sapi itu. Akhirnya, malaikat itu mendatangi si buta lalu berkata, apakah yang paling engkau inginkan? Si buta menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku hingga aku dapat melihat semua orang. Malaikat lalu mengusapnya dan Allah pun mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu berkata lagi, harta apakah yang paling kau sukai? Ia menjawab, kambing. Ia pun diberi kambing yang hampir beranak. Yang dua, unta dan sapi melahirkan anak-anaknya. Yang satunya kambing juga melahirkan anaknya. Akhirnya, yang seorang mempunyai unta sepenuh lembah, yang satunya mempunyai sapi sepenuh lembah, dan satunya lagi mempunyai kambing sepenuh lembah. Malaikat itu mendatangi lagi si Sopak dengan keadaan dan penampilan yang menyerupai si Sopak dulu. Lalu berkata, aku adalah orang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Sampai saat ini tidak ada yang memberikan pertolongan kepadaku, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolonganmu juga, aku meminta kepadamu atas nama Zat yang telah menganugerahkan kepadamu warna kulit yang indah, kulit yang bagus, dan harta seekor unta. Sebagai bekal untuk melanjutkan perjalananku. Orang itu menjawab, keperluanku masih banyak sekali. Malaikat itu berkata kepadanya, sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah engkau dahulu si Sopak yang seluruh orang merasa jijik kepadamu? Dan bukanlah engkau dulu fakir, kemudian Allah memberimu harta? Si Sopak menjawab, semua harta ini kuperoleh dari nenek moyangku secara turun-temurun. Malaikat itu berkata, jika engkau berdusta, Allah pasti akan mengembalikanmu ke keadaanmu semula. Malaikat itu kemudian mendatangi si Botak dengan keadaan dan penampilan yang menyerupai si Botak dahulu. Kemudian ia berkata kepadanya sebagaimana yang dia katakan kepada si Sopak. Si Botak pun menolak permintaannya seperti yang dilakukan si Sopak. Akhirnya, malaikat itu berkata, jika engkau berdusta, Allah pasti akan mengembalikanmu ke keadaanmu semula. Selanjutnya, malaikat itu mendatangi si buta dengan keadaan yang menyerupai si buta dahulu. Kemudian ia berkata, aku adalah orang miskin sekaligus Ibnu Sabil yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Saat ini tidak ada yang memberikan pertolongan kepadaku, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolonganmu juga. Aku meminta kepadamu atas nama Zat yang telah mengembalikan penglihatanmu seekor kambing sebagai bekal untuk melanjutkan perjalananku. Si buta berkata, aku dahulu pernah menjadi orang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Karena itu,
ambillah apa saja yang engkau inginkan, dan tinggalkan apa saja yang engkau inginkan. Demi Allah, hari ini aku tidak akan menghalangimu dari sesuatu yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu berkata, peliharalah hartamu, sebab kalian semua telah diuji. Allah telah meridhoimu dan murka terhadap kedua sahabatmu. Muttafaq alaih. Sahabat channel YouTube Taman Surga, mudah-mudahan kisah yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini bisa kita ambil hikmahnya. Bahwa ketika kita sedang membutuhkan pertolongan Allah, maka kita meminta pertolongan itu sesuai dengan kondisinya kita masing-masing. Yang tidak punya harta, meminta harta. Yang tidak punya keturunan, meminta keturunan. Yang tidak punya kedudukan, minta kedudukan. Yang tidak punya kekuasaan, meminta kekuasaan. Yang banyak hutang, minta hutangnya lunas. Yang rezekinya sedikit, minta dibanyakkan rezekinya. Namun, ketika semua doa itu dikabulkan, Allah akan menguji orang-orang tadi atau kita dengan ujian yang sama seperti yang kita telah jalani saat ini. Barang siapa yang ketika diberikan semuanya oleh Allah menjadi kikir, menjadi pelit, menjadi orang yang tidak mau bersedekah, tidak peka terhadap kebutuhan orang lain, mati hatinya, mati pikirannya, mati sosialnya, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka terhadap orang-orang yang seperti ini. Namun sebaliknya, barang siapa yang tadinya tidak memiliki harta, ekonominya lemah, kemudian tidak punya apa-apa, hutangnya banyak, kemudian minta dilunasi hutangnya, diberikan harta yang banyak dan dipenuhi oleh Allah, kemudian dia menjadi gemar bersedekah, gemar membantu, gemar menolong, maka insya Allah hartanya akan disuburkan, kekayaannya akan dianak-pinakkan, dan semua masalahnya akan diselesaikan, serta dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat channel YouTube Taman Surga, apapun doa kita yang sedang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan kisah hari ini. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan kelak atau nanti, mudah-mudahan kita senantiasa tahu, kita sadar diri dari mana kita, dari siapa harta ini, dari siapa kedudukan ini, dan dari siapa pengabulan semua doa kita. Dan jangan sekali-kali meremehkan orang lain, apalagi sampai tidak mau membantunya. Karena bisa jadi mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita. Saya kira ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan jika ada manfaatnya, yakinlah manfaat itu datangnya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan dalam saya mengantarkan cerita ini. Mudah-mudahan Anda berkenan memaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.